Jadi gini ceritanya, ada nih satu tempat di bumi tempat kita tinggali saat ini, tempat kita pijak saat ini. Ada satu tempat yang dirumorkan tempatnya ini menyimpan harta karun dalam jumlah yang sangatlah banyak. Cuman masalah utamanya ternyata harta karun ini hanyalah sebatas rumor. Gak ada yang tahu pasti apakah harta karun ini beneran ada atau enggak. Karena kebanyakan orang yang datang ke lokasi ini, kebanyakan nih mereka itu pulang dengan tangan kosong. Alasan kenapa mereka pulang dengan tangan kosong dikarenakan pas mereka datang ke lokasinya, mereka bertemu dengan sosok yang disebut dengan vampir. Nah, sebelum misteri dari cerita ini gue lanjutin lebih dalam lagi, gue mau kasih tahu dulu nih ke kalian guys, kalau sekarang Game 90 Night udah makin luas. Kalau misalkan kalian kepo nih, pengen tahu tentang gue lebih banyak lagi konten-konten misteri dari gue, kalian bisa aja langsung main ke Instagram dan juga TikTok gue. Di TikTok dan Instagram gue ngeposting konten yang berbeda dengan yang ada di YouTube. Nah, kalau misalkan kalian susah untuk tidur, susah bobo nih, gue saranin kalian untuk main ke podcast gue, yaitu di Spotify dan juga Noise. Buruan dengerin podcast dari gue sambil tiduran. Dijamin itu pasti bakalan bikin kalian bobo dengan tenang sampai ke bawah mimpi. Kalau udah, kita mulai aja langsung ke videonya. Seperti yang gue bilang tadi, letak posisi dari harta karun yang tersembunyi berada di daerah Sierra Madre Oriental. Daerah ini terkenal karena memiliki letak geografis pegunungan yang tinggi, lalu dikabarkan juga terdapat gua-gua kecil di sekitaran pertengahan gunung. Gak cuman itu aja, ternyata di bagian kaki gunungnya juga ada penduduk lokal yang tinggal di daerah sana. Kalau dideskripsikan, penduduk lokal yang ada di sana disebut dengan nama penduduk Layerba Buena. Penduduk yang ada di sana mereka adalah penduduk yang kudet, gaptek, gak ngerti teknologi, dan juga mereka buta huruf. Mata pencarian terbesar mereka adalah bertani. Walaupun mereka ini gak bisa membaca dan juga menulis, ternyata orang-orang atau penduduk Layerba Buena punya semacam kepercayaan atau adat di mana mereka percaya dengan ilmu-ilmu sihir, mantra magis, dan juga adat yang kuno. Ditambah lagi untuk bisa mengingat setiap adat mereka akan menggambarkan hal-hal atau gambar-gambar aneh di bebatuan. Lanjut nih ceritanya, sekitaran tahun 1953 ada seorang anak laki-laki berusia 14 tahun yang dikenal dengan nama Sebastian Guerrero. Sebastian Guerrero merupakan seorang anak laki-laki berusia 14 tahun yang sudah lama tinggal di daerah Layerba Buena. Semenjak Sebastian berumur 10 tahun nih, Sebastian itu udah mendengar cerita tentang adanya harta karun yang tersembunyi di daerah sana. Dari sinilah kemudian di dalam hati si Sebastian itu mulai kayak ada gejolak untuk mau melakukan explore dan mencari letak harta karun tersebut. Dari sinilah ketika Sebastian berumur 10 tahun, pas udah denger ceritanya, di umur segitu Sebastian sering nih explore, jalan-jalan ke kaki gunung, melewati pegunungan, terus mengecek area-area goa yang ada di sana. Nah, ketika Sebastian berumur 10 tahun dan udah melakukan explore ke sana dan juga ke sini, ternyata pas udah menginjak usia 14 tahun, Sebastian masih belum bisa menemukan harta karun tersebut. Walaupun begitu, Sebastian di sini nggak patah semangat ya. Dia terus melakukan pencarian harta karun. Dia bangun pagi-pagi, hampir setiap hari pergi ke area gunung untuk mencari gua-gua yang tersembunyi. Sampai nih pada suatu malam sekitaran jam 8, Sebastian memutuskan untuk mengeksplor ke gua yang ia temukan semalam. Jadi letak perdesaan Layerba Buena ini kurang lebih ada di kaki gunung. Nah, tujuan dari Sebastian pada malam itu adalah untuk mencari gua tersembunyi yang berhasil ia temukan. Lokasi gua tersembunyi yang ia temukan ini kurang lebih harus berjalan cukup jauh melewati area gunung. Pas Sebastian udah sampai di lokasi tujuan di gua tersembunyi yang dimana dia temukan semalam, ternyata pas Sebastian baru aja nyampe, Sebastian merasa ada yang aneh. Sebastian pada saat itu melihat ke arah bawah. Pas dia lihat ke arah bawah, ternyata Sebastian melihat jejak kaki manusia
dalam jumlah yang sangat banyak. Jumlah jejak kaki manusianya ini bisa dibilang kayak jejak kaki manusia yang sedang berkumpul untuk melakukan demo. Pertanyaannya, di area goa yang gak pernah didatangi oleh orang-orang, kenapa ada jejak kaki manusia dalam jumlah yang sebanyak ini? Gak lama setelah itu, Sebastian di sini mencoba untuk mengabaikan jejak kaki ini. Menurutnya itu kayak, ngapain coba gua ngurusin jejak kaki manusia yang gak tahu asalnya dari mana, yang gua bahkan juga gak tahu nih kalau gua ikutin jejak kaki ini itu bakalan ngebahayain diri gua apa enggak. Jadi pas Sebastian mengabaikan jejak kaki ini, dia badannya itu kan kayak refleks mau mutarin badan. Pas Sebastian mutarin badannya ngelihat ke arah atas, ternyata di bagian depan pandangan matanya dia melihat ada goa yang dimana goanya ini ada api unggun yang menyala. Sebastian lagi-lagi merasa ada yang aneh nih, karena setahu dirinya nih, orang yang paling tertarik untuk melakukan pencarian harta karun itu cumanlah dirinya. Orang-orang yang ada di desa, mereka gak tertarik sama sekali untuk melakukan pencarian harta karun, karena mereka tahu kalau harta karun ini cumanlah rumor, belum tentu harta karun ini beneran ada. Terus kenapa di area goa ada api unggun yang menyala? Artinya ada orang lain dong. Sebastian mulai kepo nih. Saat itu juga Sebastian berjalan pelan-pelan mengendap-endap, berjalan melewati bebatuan dan bersembunyi dalam jarak sekitaran 13 meter jauhnya dari area goa. Dari jarak 13 meter ini, pada saat itu Sebastian sedang ngumpet di area rumput-rumput dan sambil memperhatikan area goa. Pas Sebastian memperhatikan area goa nih, dia mendengar ada suara keramaian orang yang sedang berkumpul, yang sedang bernyanyi kayak orang yang sedang berpesta. Cuman ada nih satu suara yang mengganggu di telinga Sebastian. Di sepanjang suara yang didengar sama Sebastian, ada suara perempuan, suara laki-laki, suara orang yang tertawa, menyanyi. Ternyata ada suara jeritan seseorang. Karena Sebastian pada saat itu udah penasaran banget dengan apa yang ada di dalam gua, di saat itu juga Sebastian mulai memberanikan dirinya. Dia berdiri, terus tarik nafas dalam-dalam. Terus dia mulai melangkah pelan-pelan, mengendap-endap, dan pas dia sampai di depan pintu goa, Sebastian itu memalingkan badannya ke samping goa dan mulai mendengar. Karena Sebastian ingin melihat apa yang ada di dalam, pada saat itu juga Sebastian langsung memalingkan wajahnya masuk ke dalam goa. Dan pas dia lihat nih ke dalam goanya, tubuh Sebastian pada saat itu langsung beku. Dia syok, kaget parah, badannya keringat dingin. Pokoknya keadaan Sebastian pada saat itu, dia nggak bisa gerak sama sekali. Cuman pada dasarnya ya, yang namanya manusia ini kan punya insting untuk bertahan hidup. Begitu pula dengan Sebastian. Di saat Sebastian ini benar-benar terkejut dengan apa yang ia lihat, tubuhnya sampai beku nggak bisa bergerak. Di dalam pikiran Sebastian, dia langsung kayak berpikir, gua harus segera bergerak dan lari dari tempat ini. Di saat itu jugalah Sebastian langsung memfokuskan pikirannya, dan di saat itu jugalah Sebastian bisa menggerakkan kakinya. Sebastian berjalan pelan-pelan banget nih. Terus dia mundur dan langsung berlari sekuat tenaga untuk menjauh dari area gua. Sebastian terus berlari sekuat tenaga tanpa melihat ke arah belakang. Dia nggak berani lihat ke belakang karena dia tahu nih kalau dia ngelihat ke arah belakang akan ada orang yang menangkap dirinya dan dibawa masuk ke dalam goa untuk sesuatu hal yang sangatlah mengerikan. Sebastian pada saat itu terus berlari di jalan-jalan yang dipenuhi dengan bebatuan. Gak ada lampu yang bisa dia gunakan. Sebastian pada saat itu cuma bisa memanfaatkan cahaya bulan doang. Dan begitu Sebastian sampai di area desa, di sini Sebastian gak langsung masuk ke area desa, melainkan Sebastian langsung berlari lagi lebih jauh dan sampai di kantor polisi. Begitu Sebastian sampai di kantor polisi, dia langsung mendobrak pintu kantor polisinya, brak, dan menjatuhkan tubuhnya ke lantai. Polisi yang ada di sana pada saat itu langsung syok melihat keadaan Sebastian, karena kaget aja ada anak kecil malam-malam masuk ke dalam kantor polisi dengan cara yang seperti ini.
Saat itu jugalah semua petugas polisi itu langsung datang menghampiri Sebastian dan mendudukkan badannya ke kursi. Terus mereka mulai bertanya nih, apa yang terjadi dengan Sebastian? Sebastian pada saat itu benar-benar gak ngerti mau ngomong apa dan mendeskripsikan apa yang ia lihat di dalam gua tadi. Pas polisi mencoba untuk menyuruh Sebastian lebih tenang, dek, coba tarik nafas dulu dalam-dalam dan bicara pelan-pelan. Cuman walaupun disuruh begitu, Sebastian merasa kayak setiap dia membayangkan apa yang ia lihat, dia mulai cemas, mulai gugup dan kebingungan lagi. Yang pada akhirnya Sebastian mengatakan kalau di dalam goa tadi dia melihat vampir. Saat itu juga Sebastian menyuruh semua petugas polisi untuk mengikutinya, menemani dirinya untuk datang ke area goa. Menurut Sebastian nih, katanya akan terjadi sesuatu yang sangatlah buruk di desa mereka kalau misalkan polisi ini nggak mau datang ke area goa. Cuman begitu polisi mendengar deskripsi dari Sebastian yang mengatakan kalau dia ngelihat vampire, polisi merasa kalau Sebastian ini ngigo. Dia langsung bilang, oke, sekarang kamu tenang dulu. Kalau misalkan ada berita tentang vampir yang lebih heboh lagi, kami akan melakukan investigasi ke area gua. Sekarang kami akan mengantarkan elu pulang ke rumah orang tua lu. Rupanya keesokan harinya Sebastian balik lagi nih ke kantor polisi. Kali ini ia benar-benar memohon kepada petugas polisi untuk ikut memeriksa area goa yang katanya ada vampir. Ketika para petugas polisi melihat Sebastian datang lagi di pagi hari itu juga, dan Sebastian mengatakan hal yang sama untuk menyuruh polisi ini datang bersamanya, ikut dengannya datang ke area goa. Di sini polisi kayak, ini anak kalau nggak gua ladenin pasti bakalan datang lagi dan lagi. Mau nggak mau nih, pada saat itu juga ada seorang polisi yang bernama Luis Martinez yang mengatakan, oke, gua akan temenin elu, tunjukin gua mana yang katanya ada vampir. Saat itu juga lah kemudian Luis dan juga Sebastian langsung pergi ke area gua. Yang lebih anehnya lagi adalah ketika Luis dan juga Sebastian pergi ke area gua, ternyata para petugas yang ada di kantor polisi mulai notice kalau Luis dan juga Sebastian pas dia pergi ke area gua, mereka belum pulang atau memberikan kabar ke mereka. Nah, di hari berikutnya itu nggak ada kabar. Di hari berikutnya lagi tetap nggak ada kabar nih dari si Luis dan juga si Sebastian. 2-3 hari berikutnya itu juga nggak ada kabar, yang pada akhirnya nih salah satu petugas polisi yang ada di sana itu mencoba untuk menelpon radio yang ada di mobil polisi milik si Luis, dan pas ditelepon nih, dikontak, ternyata nggak ada jawaban. Ujung-ujungnya nih para petugas polisi yang ada di sana, mereka kemudian melakukan pencarian dengan datang ke desa Layar Babuena dan datang langsung ke orang tua si Sebastian. Begitu polisi ini datang ke rumahnya Sebastian, rumah keluarganya ini, bokapnya, orang tuanya itu bilang, lah anak gua juga belum pulang dari kemarin pak. Saat itu juga petugas polisi begitu mendengar kata-kata dari orang tua Sebastian, mereka mulai sadar kalau Luis dan juga Sebastian yang belum kembali sama sekali, ini adalah kasus yang cukup serius. Di saat itu juga lah kemudian para petugas polisi ini langsung mengkontak anggota tentara militer Meksiko untuk meminta bala bantuan untuk melakukan pencarian dalam skala yang besar. Karena kalau diperkirakan nih, area gunung dan juga jumlah goa yang ada di sana itu luas banget. Rupanya begitu para petugas polisi dan juga anggota tentara militer Meksiko melakukan pencarian, di sini mereka menemukan goa yang ditunjuk sama si Sebastian. Begitu mereka masuk ke dalam goanya, mereka menemukan sesuatu hal yang sangat mengerikan. Nah, sebelum gue lanjutin misteri dari kasus ini, sekarang gue akan membawa kalian untuk mundur ke 6 bulan yang lalu, yaitu pada Desember 1962. Di titik inilah kemudian kalian akan menemukan semua kejanggalan misteri aneh yang terjadi di dalam gua ini akan dimulai. Jadi gini, pada Desember 1962 ada 2 orang laki-laki bersaudara yang bernama Santos dan Hernandez. Kedua orang ini adalah pencuri yang selalu melakukan pencurian di kota-kota kecil.
Santos dan juga Hernandez pada saat itu berencana untuk melakukan sebuah misi yang sangat besar, yaitu mereka berencana untuk merampok satu kampung perdesaan. Nah, lokasi tujuan perampokan mereka itu adalah desa Layerba Buena yang ada di kaki gunung Sierra Madre Oriental, tempat Sebastian berada. Begitu kedua saudara laki-laki ini datang ke desa Layerba Buena, mereka langsung menyuruh semua warga yang ada di sana untuk berkumpul. Begitu mereka suruh semuanya berkumpul dan orang-orang yang di sana berkumpul, ternyata Santos dan juga Hernandez berteriak dan menyuruh mereka untuk menyembah diri mereka karena mereka mengaku kalau mereka adalah reinkarnasi dari Dewa Inka. Nah, Dewa Inka adalah sosok dewa kuno yang dipercaya telah menciptakan alam semesta dari langit, makhluk hidup, bulan, dan juga bintang. Tujuan dari kedatangan kedua bersaudara ini, si Santos dan juga Hernandez, adalah memberikan kekayaan dan juga ilmu pengetahuan agar penduduk desa Layerba Buena bisa mengalami kemajuan. Mereka bisa hidup enak. Tapi agar semua syarat ini bisa terwujud, Hernandez dan juga Santos menyuruh penduduk yang ada di sana mereka harus menuruti semua permintaan mereka. Awalnya kedua saudara laki-laki ini tinggal di desa Layerba Buena dalam beberapa hari. Di dalam beberapa hari ini, kedua saudara laki-laki itu melakukan trik sulap atau pertunjukan sulap. Rupanya dari trik sulap ini kemudian membuat semua penduduk Layerba Buena mereka terhipnotis dan mulai beranggapan kalau Santos dan Hernandez adalah reinkarnasi dari Dewa Inka. Disinilah hal mengerikan kemudian mulai terjadi. Hernandez dan juga Santos di sini meminta semua warga untuk menuruti keinginannya, dari menghormati mereka, memberikan persembahan kepada mereka, dan hal-hal yang berbau dengan kekerasan seksual itu juga dilakukan sama kedua laki-laki bersaudara ini. Lanjut nih, beberapa bulan kemudian setelah perlakuan buruk yang dilakukan oleh kedua laki-laki bersaudara ini, pada akhirnya ada beberapa penduduk desa yang merasa kayak, kok desa ini makin melarat ya? Kok dua orang ini kelakuannya kayak iblis? Kok kami malah makin hancur? Pada akhirnya, karena kedua laki-laki bersaudara ini mendengar ada desas-desus yang mulai gak percaya dengan mereka, si Santos dan juga Hernandez pada saat itu juga langsung keluar dari desa Layerba Buena dan pergi ke kota sebelah. Di kota sebelah ini, mereka kemudian mencari seorang perempuan yang bernama Magdalena. Nah, Magdalena ini adalah seorang PSK yang kebetulan karena mendapatkan tawaran imbalan uang yang cukup besar dengan tugas yang mudah, yaitu Magdalena harus berpura-pura menjadi sosok Dewi Inka yang memiliki hubungan dengan kedua Dewa Inka, yaitu Santos dan juga Hernandez. Lanjut nih, sekitaran jam 8 malam, Santos dan juga Hernandez sudah berada di desa. Mereka berdua menyuruh semua warga untuk berkumpul. Kurang lebih kata-katanya itu kayak gini. Hei seluruh warga Layerba Buena, berkumpullah karena kami akan menunjukkan kekuatan dewa kami yang sesungguhnya kepada kalian. Pada saat itu juga semua penduduk desa Layerba Buena mereka langsung berkumpul ke dalam gua, ke lokasi yang diberikan sama Hernandez dan juga Santos. Begitu mereka sampai di sana, mereka melihat ruangan gua itu gelap. Dan tiba-tiba Hernandez itu datang menyalakan api di tengah-tengah gua, di tengah-tengah ruangan. Dan saat itu juga Santos dan juga Hernandez itu langsung berjalan, berdiri di depan gua yang ada di dalam ruangannya. Dan Hernandez dan juga Santos pada saat itu langsung menepukkan tangannya. Pas dia tepuk tangan nih, tiba-tiba sekeliling area gua itu mengeluarkan asap tebal. Gak lama setelah itu, setelah asapnya hilang, muncul sosok perempuan bergaun putih mengenakan emas di sekujur tubuhnya. Yang ternyata perempuan ini adalah Magdalena. Magdalena pada saat itu mengatakan kalau dirinya adalah sosok Dewi Inka yang sesungguhnya. Dia juga mengatakan nih kalau penduduk desa Layerba Buena kalau nggak ngikutin kata-kata dia dan juga kata-kata si kedua laki-laki bersaudara,
maka Dewi Inka nantinya akan menjatuhkan hukuman mati kepada penduduk yang ada di layar Babuena. Saat itu juga lah semua penduduk yang berkumpul di area gua, mereka langsung shock, kaget, ada yang nangis, bahkan ada yang bingung, dan juga benar-benar rata-rata semuanya itu bahagia melihat kemunculan sosok Dewi Inka yang sangat agung. Dan yang lebih ngerinya lagi nih, ternyata jadi kan ketika Magdalena masih menginjak usia anak-anak, dia ini ternyata sudah hidup susah, jadi harus kerja sebagai PSK ketika masih muda. Disinilah kemudian Magdalena merasa kayak jati dirinya sebagai perempuan itu udah gak ada. Rupanya di momen ketika Magdalena masuk ke dalam kumpulan asap yang tebal dan menunjukkan wajahnya, terus ia melihat semua penduduk yang ada di sana langsung memberikan sambutan hangat dan langsung menyembah Magdalena. Rupanya di dalam kepala Magdalena ini, dia berpikir kalau dirinya adalah reinkarnasi dari Dewi Inka yang sesungguhnya. Disinilah kemudian Magdalena melakukan tindakan kekerasan yang sangat parah kepada masyarakat yang ada di sana. Karena tindakan kekerasan yang ia lakukan selama berhari-hari, selama berminggu-minggu, pada akhirnya nih Magdalena mengalami delusi. Magdalena itu nggak bisa membedakan dunia nyata, dunia di mana dirinya yang